saya Valina Fadli dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan model 3 dimensi membran sel yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahan apa saja yang saya gunakan dalam pembuatannya. Yang pertama adalah styrofoam. Saya menggunakan styrofoam sebagai dasar atau kerangka dari model, kemudian melapisinya dengan kertas karton. Selain itu, saya juga menggunakan cotton ball atau bola kapas, pewarna, kawat, dan kertas krep. Pengerjaannya memakan waktu sekitar 3 hari dengan estimasi biaya sebesar Rp40.000. Sekarang saya akan membahas mengenai membran sel itu sendiri. Membran sel adalah lapisan tipis yang menyelubungi sel, sekaligus membatasi isi sel dengan lingkungan luarnya. Ketebalannya sendiri yaitu sekitar 8 nanometer. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sementara pada sel tumbuhan letaknya ada di bawah dinding sel. Membran sel bersifat selektif permeable atau semi-permeable, yang berarti membran sel hanya dapat dilalui oleh ion, molekul, dan senyawa tertentu. Membran sel memiliki fungsi yaitu tentunya melindungi isi sel, lalu sebagai tempat dan pengatur keluar masuknya zat, sekaligus menjadi reseptor atau penerima rangsang dari luar. Penyusun dari membran sel secara umum terdiri dari bahan lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Membran sel terdiri dari lapisan ganda atau 2 lapisan fosfolipid, bisa juga disebut bilayer fosfolipid. Pada lapisan ini tersebar banyak jenis protein. Fosfolipid tersusun atas fosfat dan asam lemak. Fosfat terletak di bagian kepala yang berwarna merah, letaknya ada di permukaan membran sel. Sifatnya yaitu hidrofilik atau suka air. Sedangkan asam lemak terletak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam lapisan membran. Sifatnya yaitu hidrofobik atau tidak suka air. Penyusun yang kedua adalah protein yang berwarna ungu. Berdasarkan tata letaknya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein integral dan periferal. Protein integral atau intrinsik adalah protein yang tertanam di dalam bilayer fosfolipid. Fungsinya yaitu sebagai transporter, enzim, kemudian sebagai transduksi atau reseptor, penghubung sel, penanda atau pengenal, dan pelekat dengan matriks ekstrasel. Protein periferal atau ekstrinsik adalah protein yang terikat secara longgar pada permukaan membran sel atau pada protein integral. Fungsinya yaitu sebagai tempat menempelnya enzim dan hormon. Penyusun yang selanjutnya adalah karbohidrat berupa oligosakarida. Oligosakarida dapat dijumpai pada permukaan membran. Oligosakarida yang terikat dengan lipid atau lemak disebut glikolipid, sementara yang terikat dengan protein disebut glikoprotein. Pada model ini, glikolipid berupa kawat yang berwarna putih, sementara yang berwarna ungu adalah glikoprotein. Fungsi dari glikolipid dan glikoprotein adalah sebagai penanda atau pengenal, sehingga apabila ada sel asing yang masuk, tubuh dapat mengenalinya dan antibodi bisa segera memberikan perlawanan. Penyusun selanjutnya adalah kolesterol yang berwarna kuning. Kolesterol berfungsi sebagai limpasan air, lalu menjaga integritas membran dengan cara mengatur tata letak dan distribusi protein, meningkatkan sifat impermeable pada sel, dan meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas mekanik. Yang terakhir adalah transport pada membran. Transport pada membran sebagai pembatas pergerakan zat keluar masuk yang memungkinkan perpindahan secara selektif. Molekul hidrofobik atau yang larut dalam lemak dapat melewatinya dengan mudah. Sebaliknya, molekul yang bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam lemak, kecuali yang berukuran kecil, sulit melewatinya. Demikian penjelasan saya mengenai membran sel. Saya harap penjelasan saya dapat dengan mudah dimengerti dan tentunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.